Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Kurnia Sandi dari kelas 2A, nomor NPM 18.1.01.09.0079. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan membahas tentang senam lantai. Apa sih senam lantai itu? Senam lantai itu adalah suatu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas lantai. Dan kebanyakan gerakan senam lantai membutuhkan matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya cedera pada saat kita melakukan senam. Sejarah senam lantai. Senam berasal dari negeri Yunani, tapi untuk senam lantai berawal dari negeri tirai bambu atau biasa kita sebut Cina. Tahun 2700 sebelum Masehi, para biara-biara Cina kuno sudah mengenal bentuk-bentuk sederhana dari gerakan yang ada di dalam senam lantai. Ada juga yang mengatakan bahwa senam lantai berasal dari India. Salah satu teknik pengobatan yang banyak dihubungkan dengan gerakan senam lantai yaitu yoga. Sejarah senam lantai juga bisa kita lihat pada piramida-piramida Mesir yang menggambarkan dan menjelaskan tentang senam lantai. Berdasarkan fakta-fakta yang sudah dijelaskan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa senam lantai tidak dimulai sejak abad ke-20, tetapi jauh sebelum itu para leluhur kita sudah mengenal gerakan-gerakan sederhana yang mirip dengan senam lantai di era modern saat ini. Sejarah masuknya senam lantai ke Indonesia. Senam masuk ke Indonesia pada tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda, di mana olahraga senam ini berbarengan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Dan senam diperkenalkan saat itu adalah senam dalam versi Jerman. Pada tahun 1942 barulah Jepang masuk ke Indonesia, yang dimana itu merupakan akhir dari olahraga senam, karena Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat, dan Jepang menggantinya dengan Taisho. Taisho ini adalah sejenis senam pagi atau berbentuk kalestenik yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai, dengan iringan radio yang disiarkan serentak di seluruh Indonesia. Setelah kejadian pada tahun 1942, baru pada tanggal 14 Juli 1963 terbentuknya organisasi Persani atau Persatuan Senam Indonesia, atas inisiatif para tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani dan mempunyai keahlian pada cabang olahraga senam, dengan ketua umum pertama kali yaitu R. Suhadi. Setelah organisasi Persani dibentuk pada tahun 1964, barulah Indonesia pertama kali memperlombakan senam lantai yang bertaraf internasional di Ganevo atau Game of the New Emerging Forces, dengan Indonesia menjadi tuan rumahnya. Negara yang ikut dalam berpartisipasi di perlombaan Ganevo yaitu Cina, Rusia, Korea, Mesir, dan India. Bentuk cabang yang diperlombakan adalah senam
artistik. Maka dari itu, senam artistik dikenal luas di seluruh Indonesia. Dan setelah kejadian perlombaan Ganevo, barulah pada tahun 1969 senam dipertandingkan pertama kali di PON 7 yang bertempat di Surabaya. Jenis-jenis senam lantai. Banyak sekali variasi gerakan senam lantai, mulai dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan yang membutuhkan latihan bertahun-tahun untuk bisa menguasai gerakan senam lantai. Berikut ini adalah jenis-jenis gerakan senam lantai. Yang pertama, roll depan. Roll depan atau biasa kita kenal dengan guling ke depan dengan bagian belakang badan atau tengkuk punggung, pinggang, serta panggul bagian belakang. Secara teknis, roll dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara berdiri dan jongkok. Yang kedua, roll belakang. Roll belakang adalah gerakan senam lantai yang dimana posisi badan berguling ke arah belakang badan. Gerakan hampir sama seperti roll depan. Yang ketiga, meroda. Meroda adalah gerakan senam lantai pada waktu bertumbuh dengan menggunakan kedua tangan dengan kaki yang terbuka lebar. Gerakan bisa dimulai dari kanan atau dari kiri. Yang keempat adalah kayang. Kayang adalah salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumbuh pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik dengan perut ditarik ke atas. Manfaat dari kayang ini adalah untuk meningkatkan kelenturan tubuh. Yang kelima, salto. Salto adalah gerakan berguling di udara. Salto juga bisa dilakukan ke depan atau ke belakang. Gerakan ini harus sering dilatih supaya bisa melakukan gerakan dengan baik. Yang keenam, handstand. Handstand adalah salah satu gerakan senam lantai dengan posisi berdiri, kepala berada di bawah, serta badan ditompang dengan menggunakan kedua tangan yang berbentuk segitiga. Yang ketujuh, handstand. Handstand adalah posisi berdiri dengan memanfaatkan kedua tangan untuk menopang seluruh badan dan tangan berada di bawah serta kaki lurus ke atas. Gerakan ini cukup sulit karena membutuhkan keseimbangan yang tinggi. Delapan, sikap lilin. Sikap lilin adalah salah satu dari gerakan senam lantai yang biasa dilakukan di matras dengan kaki yang tegak berada di atas sementara kepala di bawah sehingga akan berbentuk menyerupai lilin. Manfaat dari gerakan ini adalah untuk melatih keseimbangan tubuh. Yang kesembilan, lompat harimau. Lompat harimau adalah gerakan melompat yang sangat mirip dengan harimau pada saat akan menerkam mangsa. Secara teknis, teknik yang biasa digunakan hampir sama dengan roll depan, hanya beda pada sikap awalan saja.
Selanjutnya, gerakan senam lantai. Gerakan senam lantai pertama, peregangan. Peregangan ini merupakan aktivitas meregangkan seluruh badan tubuh mulai dari kepala hingga ujung kaki. Contohnya, memutar kepala ke kiri dan ke kanan, memutar bahu ke kiri dan ke kanan, dan ke arah depan belakang, dan sebagainya. Gerakan ini dilakukan sebagai pengantar untuk melakukan latihan berikutnya. Yang kedua, pelenturan. Pelenturan ini dilakukan bertujuan untuk membuat gestur tubuh bisa menampilkan performa estetis dengan menonjolkan lekuk tubuh pada gerakan-gerakan tertentu, misalnya dalam mengakhiri gerakan salto dalam kompetisi. Tak hanya itu, tubuh yang lentur bisa melakukan berbagai gerakan ekstrim tanpa takut mengalami cedera. Yang ketiga, yaitu keseimbangan. Keseimbangan adalah salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh atlet senam lantai. Karena tanpa keseimbangan yang baik, maka mustahil baginya untuk melakukan gerakan-gerakan yang sulit. Cara melatih keseimbangan ini adalah bisa dengan berdiri dengan satu kaki, atau bisa menggunakan handstand, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu kekuatan. Kekuatan ini dari 3 latihan seperti peregangan, pelenturan, keseimbangan itu juga bisa melatih kekuatan. Karena kekuatan ini adalah salah satu cara untuk melatih kekuatan tubuh, terutama pada latihan pelenturan dan keseimbangan. Karena itu, melakukan hal tersebut tubuh mengeluarkan energi yang sangat besar. Selain itu, kekuatan bisa dilatih dengan push up, back up, sit up, dan lain-lain. Daftar referensi. Dari pembahasan tadi saya mengambil materi dari gudangpelajaran.com/senam lantai dan dari blognya Maisa Ayun. Oke, terima kasih. Dari pembahasan yang sudah saya sampaikan, apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.